Shalom semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda semua tetap dalam keadaan yang baik, karena sekalipun musim akan selalu berganti, kasih Tuhan akan selalu abadi. Kasih Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang sangat setia. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, sekalipun musim berganti dalam hidup kami, tapi kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Setiamu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur, kami mau memuji kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
semua baik apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala musim, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Sekalipun di tengah situasi yang tidak mengenakkan Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bahkan di masa-masa yang sulit, sungguh kami rasakan betapa pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami semua yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Kan biar hati kami selalu limpah dengan ucapan syukur, dan biar hati kami selalu berkata semua baik, semua baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua baik apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar puji-pujiannya sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, itu seperti dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, dan wahyu, supaya apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami terima kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan dapat berjumpa kembali pada acara ibadah minggu. Meskipun kita berjauhan, tapi kita yakin pada kesempatan ini kita dekat dengan doa. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita perlu mawas diri dalam seluruh kehidupan kita, bahwa di sana sini banyak orang yang tidak mampu membawa dirinya ke dalam kebenaran atau sesuai dengan firman Tuhan, karena adanya tekanan dan persoalan yang menimpa mereka, sehingga banyak sekali terdengar suara-suara yang kurang enak didengar. Bukan lagi ucapan syukur dan doa, tetapi banyak suara-suara yang tidak enak didengar, yaitu yang tidak pantas diucapkan karena
banyaknya tekanan, banyaknya persoalan yang menimpa. Kita tahu bahwa pada musim pandemi atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia ini, banyak karyawan yang di PHK sehingga keluarganya mengalami kegoncangan ekonomi. Banyak terjadi juga pencurian-pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana. Ini adalah masa-masa yang sulit. Pada masa yang sulit ini, banyak orang tidak mampu mengucapkan syukur, apalagi berdoa. Tetapi kita pada saat ini diajak oleh Tuhan untuk bersama-sama mengintrospeksi bahwa kita ini harus selalu mengucap syukur dan berdoa dalam hal yang kita hadapi. Puji Tuhan, sabda Tuhan pada saat ini berkenaan berjudul atau temanya adalah berkat di balik ucapan syukur dan doa. Bacaan pertama kita akan membaca Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Allah menegur kita, menegur saya, mengingatkan kita semua melalui firman-Nya, yaitu barang siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Allah. Nah, syukur yang bagaimana yang dapat digolongkan ucapan syukurnya sebagai kurban di hadapan Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa buku pelajaran dijelaskan bahwa ucapan syukur yang digolongkan sebagai kurban adalah ucapan syukur yang diucapkan oleh seseorang di tengah masalah, di tengah menghadapi tekanan, di tengah menghadapi kesulitan, dalam hatinya, dalam mulutnya, dalam seluruh hidupnya mampu menyatakan puji syukurnya kepada Allah, dilambari disertai dengan doanya kepada Allah. Orang yang bersyukur di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah tekanan adalah syukurnya sebagai kurban. Mengapa demikian? Allah menghargainya. Ucapan syukur di tengah persoalan itu dihargai oleh Allah, dikategorikan, digolongkan sebagai kurban. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat-saat yang sulit. Di mana-mana banyak perusahaan-perusahaan, toko-toko yang tutup, banyak usaha-usaha yang macet, jualan-jualan macet, tidak lancar lagi. Tetapi bagaimanapun kita sebagai orang percaya, jangan sampai kehilangan kendali. Karena apa? Kendali kita adalah ketika kita sadar bahwa kita anak Tuhan, maka kita wajib mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita wajib berdoa dalam segala persoalan yang kita hadapi untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah. Ya, kita yakin bahwa berkat di balik ucapan syukur dan doa itu menyertai kita yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yang selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Seperti yang bagian pertama, syukur dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu membawa hidup kita menikmati damai sejahtera. Kalau di mana-mana banyak orang yang mengalami kesusahan, mengalami banyak persoalan, problem yang menimpa, tetapi kita sebagai anak Tuhan, apabila kita memanjatkan syukur dan doa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan damai sejahteranya kepada kita. Kita lihat bacaan kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini janjinya Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita sebagai orang percaya untuk meningkatkan syukur dan doa kepada Tuhan. Karena apa? Syukur dan doa kepada Tuhan itu upahnya atau berkatnya adalah damai sejahtera. Karena itu jangan bosan-bosan bersyukur. Karena orang yang selalu melipat gandakan ucapan syukurnya, di sana akan menikmati hadirat Allah. Ketika kita menikmati banyak hadirat Allah, kita akan banyak menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang ada dalam diri kita itu akan melimpah dalam ucapan syukur dan doa. Karena apa? Karena selalu Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam kita mengucap syukur. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ucapan syukur itu ada kuasa. Doa dan ucapan syukur itu adalah mujizat. Pasti orang yang beriman kepadanya melakukan hal ini. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kesulitan, di sana ada damai sejahtera yang dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus kepada kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiranmu akan dipelihara Tuhan oleh kuasa Roh Kudusnya, sehingga kita memperoleh damai sejahtera itu dalam hidup kita. Karena itu, tingkatkan syukurmu dan doamu kepada Tuhan. Karena itu, syukur dan doa adalah sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, saudara sekalian, berkat di balik ucapan syukur dan doa adalah berkat berkelimpahan. Menerima berkat yang berkelimpahan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi orang banyak. Setelah mengajar, Tuhan Yesus menghadapi orang banyak dan mau pulang, mereka lapar. Tuhan tidak menginginkan mereka pulang dengan lapar, tapi menginginkan mereka pulang dengan makan lebih dulu. Di situ tidak ada toko, tidak ada warung dan sebagainya. Para murid kebingungan. Namun para murid akhirnya menemukan seorang anak kecil membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dipersembahkan dengan tulus ikhlas oleh anak kecil ini kepada para rasul yang membawa pada saat itu murid-murid Yesus. Dia tahu roti dan ikanmu diperlukan Tuhan Yesus. Ya, dipersembahkan dengan tulus ikhlas sama anak itu. Dan diterimalah oleh Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ketika menerima 5 roti dan 2 ekor ikan yang akan dipakai memberi makan 5.000 orang? Langkah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah seperti Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11 yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dibawa oleh anak kecil tadi itu, ya, dia berdoa, mengucap syukur. Setelah berdoa, mengucap syukur, roti itu dipecah-pecahkannya, dibagikan kepada semua orang yang duduk di situ, 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung laki-laki 5.000. Seperti barang mustahil bagi manusia. Para murid merasa barang mustahil 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Tetapi oleh Yesus sudah didasari dengan doa dan ucapan syukur. Tadi di bagian pertama saya sampaikan bahwa doa dan ucapan syukur itu ada mujizat dan ada kuasanya Tuhan yang ada di dalamnya. Karena itu kebiasaan mengucap syukur dan berdoa adalah orang yang akan menikmati kuasa dan mujizatnya Allah. Bagian kedua ini, ucapan syukur, berkat di balik ucapan syukur, kita akan menikmati
mujizat Allah berupa berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita lanjutkan cerita itu. Bagaimana para murid setelah menerima 5 roti dan 2 ekor ikan dibagikan ke semua orang yang makan bersama-sama pada waktu itu, pada saat itu, yaitu pada akhirnya sisa 12 bakul. 12 bakul mungkinlah dikumpulkan semua, bisa buka apa toko roti gitu ya, dan sebagainya. Sangat berkelimpahan. Itu menunjukkan apa? Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Karena para pelakunya, mereka yang menghadapinya masalah itu, di tengah-tengah ujian dan persoalan pada saat itu, dihadapinya dengan syukur dan doa. Mari saudara sekalian, melalui kesempatan ini, supaya kita diberkati di tengah-tengah persoalan ekonomi yang semakin berat seperti sekarang. Ekonomi di sana sini banyak mengalami persoalan dan kelesuan, tapi kita bersyukur kepada Allah. Ayo landasilah dengan syukur dan doamu kepada Tuhan. Apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di hidupmu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapat kelola untuk keluargamu, kelolalah, pakailah dengan ucapan syukur dan doa, agar apa yang ada padamu dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena ucapan syukur dan doa itu adalah ada kuasa dan mujizat, yaitu Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada mereka yang suka bersyukur dan berdoa. Karena orang yang bersyukur dan berdoa adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itu bagian yang kedua itu. Bagian yang terakhir yaitu bagian yang ketiga. Ucapan berkat di balik ucapan syukur dan doa adalah kita dibebaskan dari maut. Artinya kita menikmati perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat kita baca dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini doanya Yunus. Ketika Yunus berada di perut ikan. Artinya Yunus berada di tengah-tengah bayang-bayang maut, antara hidup dan mati. Karena apa? Karena Yunus pada saat itu ditelan ikan karena perbuatannya yang tidak mau menurut kehendak Tuhan. Ketika menuruti kehendak Tuhan, tidak mau menuruti perintahnya Tuhan, Yunus dihukum ditelan ikan raksasa selama 3 hari 3 malam. Setelah dia mampu bersyukur dan berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan ikan besar itu ke pinggir atau ke pantai dan memuntahkan Yunus. Karena apa? Yunus bersyukur, Yunus berdoa, sehingga Allah pun membebaskan Yunus dari mara bahaya, membebaskan Yunus dari ancaman kematian, memberikan Yunus pertolongan dan perlindungan, sehingga Yunus menikmati berkat Tuhan dan dapat melanjutkan tugasnya untuk memberitakan Injil ke Niniwe, untuk memberitakan berita pertobatan kepada mereka yang ada di Niniwe yang memerlukan pertobatan. Karena jika mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata kuasa di balik ucapan syukur itu adalah senantiasa melekat kepada orang-orang yang dalam hatinya, dalam mulutnya selalu mengucap syukur, dalam mulutnya selalu mengucapkan doa. Sehingga
ucapan syukur dan doa yang kita panjatkan kepada Allah, apapun kondisinya, apapun persoalannya, segenting apapun tekanan yang kita hadapi, di sana Allah akan menyatakan pertolongan dan perlindungannya kepada kita yang setia kepadanya, yang selalu bersyukur kepadanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini, bahwa berkat di balik ucapan syukur itu senantiasa menyertai orang yang senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur dan berdoa, karena Tuhan akan senantiasa mengaruniakan kedamaian, Tuhan mengaruniakan berkat yang melimpah, Tuhan mengaruniakan pertolongan dan perlindungan di saat menghadapi persoalan. Marilah kita tingkatkan kehidupan kita untuk lebih mengasihi Tuhan dengan jalan selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena syukur dan doamu adalah bukti imanmu kepada Tuhan. Siapa yang setia mengucapkan syukur dan doa sebagai gaya hidupnya setiap hari, maka dia akan dikasihi Tuhan, akan ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, dikaruniai damai sejahtera oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku sekalian, marilah kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa supaya kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami haturkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai anak-anak-Mu semuanya dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada, baik yang di luar kota maupun di luar negeri maupun di wilayah kami di sini di Banyuwangi dan sekitarnya. Kami percaya bahwa Allah senantiasa menyertai mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk tetap bersyukur dan berdoa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah rintangan hidup saat ini. Kami percaya semua anak-anak-Mu terpelihara, terawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing menyertai seluruh warga jemaat-Mu Shalom Ministry, dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, semuanya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dimampukan Tuhan, terlebih diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami melalui kuasa Roh-Mu agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di tengah persoalan apapun yang kami hadapi, biarlah kami hadapi dengan syukur dan doa hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, terima kasih Tuhan atas mujizat-Mu, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau, kami landaskan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Bersyukur buat saat ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh hambanya kami sampaikan terima kasih buat Pak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita akan terima doa berkat, kita akan sampaikan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Pengumuman yang pertama untuk ibadah perwil minggu ini digabung hari Rabu jam 6 sore bertempat di rumah Bapak Ibu Untung atau Bukti Cemetuk.
dalam acara ucapan syukur ya. Jadi untuk ibadah perwilayah minggu ini digabung hari Rabu jam 6 sore bertempat di rumah Bapak Ibu Untung atau Bukti dalam acara ucapan syukur. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur, monggo kami persilakan untuk menghubungi kami atau langsung transfer di rekening yang sudah ada tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Untuk setiap saat, setiap waktu kami selalu bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaranmu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Kami bersyukur karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, bawa kami di hari-hari yang sukar ini, kami semakin dekat, kami semakin lekat dengan Engkau, sehingga kekuatan anugerah kasih karunia-Mu menyertai setiap kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau semuanya tanpa terkecuali diberkati. Setiap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terlebih untuk seluruh sidang Jemaat-Mu Shalom Ministry dimanapun mereka berada, kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar setiap anak-anak-Mu akan menerima berkat. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa biar senantiasa kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami semua Bapa. Rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap kami dengan kendaraan kemenangan-Mu Bapa. Immanuel itu selalu ada di setiap kehidupan kami Bapa. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat saat ini. Saudara-saudara kekasih, angkatlah kedua tanganmu setelah engkau mendengarkan acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.